di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringi salam kita haturkan kepada junjungan alam Rasul pilihan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dan uzma di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu rahimakumullah, sebentar lagi bulan Rajab akan meninggalkan kita, kemudian memasuki bulan Sa'ban, lalu bulan suci Ramadan. Rajab disebut juga Syahrullah, bulannya Allah. Kalau Sa'ban, Syahrul Muhammadin, bulannya Nabi Muhammad. Kalau Ramadan, Syahrul Ummati Muhammadin, bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajab bulan menanam, Sa'ban bulan menyiram, Ramadan bulannya panen. Jadi bagus atau tidaknya hasil panen kita di bulan Ramadan tergantung apa yang kita tanam di bulan Rajab, apa yang kita siram di bulan Sa'ban. Rajab Syahrullah, amalannya perbanyak minta ampun kepada Allah dengan mengucapkan kalimat istighfar. Syukur-syukur baca Sayyidul Istighfar. Apa Bu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca sebanyak-banyaknya mumpung masih ada ini bulan Rajab. Kemudian baca juga Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ampunilah dosaku, warhamni, sayangilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Dibaca sebanyak-banyaknya. Nanti kalau Sa'ban adalah Syahrul Muhammadin, bulannya Nabi Muhammad. Perbanyak baca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasul, man shalla alayya fi kulli yawmin wa laylatin 500 marrah lam yaftaqir abadan. Barang siapa umatku yang baca sholawat kepadaku sehari semalam 500 kali, maka dia gak akan pernah miskin selama-lamanya. Berapa sehari? 500 baca. Masya Allah. Ada yang 1000. Kata Rasul, man shalla alayya fi kulli yawmin wa lailatin alfa marrah lam yamut hatta yarallah maqadahu fil jannah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sehari 1000 kali, maka orang itu tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum Allah perlihatkan tempatnya di dalam surga. Masya Allah. 1000. Ada yang pendek namanya sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu. Baca 500. Wah, nggak akan pernah susah, terus aja baca. Nanti di bulan Sa'ban diperbanyak baca sholawatnya, bulannya nyiram. Nah, kemudian kalau Ramadan Syahrul Ummati Muhammadin, bulan umatnya Nabi Muhammad. Amalannya apa? Qiraatul Quran, baca Al-Quran. Di Ramadan perbanyak baca Al-Quran. Jadi
Rajab itu bulannya Allah, perbanyak istighfar. Sya'ban bulan Nabi Muhammad, perbanyak sholawat. Ramadan bulan umatnya Nabi Muhammad, perbanyak baca Al-Qur'an. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Siap-siap yang jualan gorengan, jualan kolak, lauk mateng. Ada di sini ada. Waduh, laris manis. Amin ya robbal. Yang pertama yang perlu kita lakukan menjelang Ramadan adalah niat. Niatnya itu bukan sekedar melaksanakan rutinitas tahun, bukan sekedar menahan lapar dan haus, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, puasa Ramadan itu kan la'allakum tattaqun, supaya kita semakin takwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya takwa kepada Allah. Makanya kan tingkatan orang puasa ada 3, kata Imam Ghazali. Yang pertama shaumul awam, yang kedua shaumul khawas, yang ketiga shaumul khawasil khawas. Apa shaumul awam? Yaitu shaumul butun, puasa perut doang, tarkus syarab wa ta'am, hanya meninggalkan makan dan minum. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, yang penting enggak makan enggak minum. Namanya puasa orang umum, orang awam, yang penting sahur sama buka. Kita jamaah udah harus naik level ke nomor yang kedua, namanya shaumul khawas, puasanya orang yang khusus. Itu puasanya orang-orang soleh. Apa itu? Shaumul jawarih, puasa anggota badan, bukan cuma perut, mata, telinga, mulut, tangan, kaki ikut puasa. Matanya puasa, godul basar an kulli mayadum musar'an, menundukkan pandangan dari melihat sesuatu yang dicela syariat. Kupingnya puasa, kaful udhun anistimai kulli makruhin, tutup telinga dari mendengarkan sesuatu yang Allah benci. Lisannya puasa, hifzun lisan anil kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminul ghamus, dari bohong, membicarakan keburukan orang, adu domba, sumpah palsu. Puasa anggota badannya, masya Allah, hebat ini puasanya orang-orang soleh. Karena bohong, adu domba, sumpah palsu, memandang dengan syahwat, kemudian berkata kotor, itu disebutnya mubtilatu ujur, membatalkan pahala puasa. Pahalanya 0. Walaupun puasanya gak batal, tetap lanjut, gak makan gak minum. Tapi kalau udah bohong, memandang dengan syahwat, ngomongin keburukan orang, walaupun puasa dari sahur sampai maghrib, gak ada pahalanya. Seperti belanja di Indomaret pakai keranjang bolong. Kita mah enak masukin itu ke keranjang makanan, sampai rumah dilihat nggak ada, ternyata bolong keranjangnya. Sama kayak orang puasa, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan badan, oh hebat. Tapi dia membicarakan keburukan orang, rasa-rasanya banyak, ibadahnya tapi 0. Nanti di akhirat banyak itu, Bu. Namanya muflis. Rasul pernah bertanya, wahai sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian sahabat menjawab, al-muflisu fina man lahu laysa mata
Orang yang bangkrut bagi kami adalah yang nggak punya harta, nggak punya benda. Kata Rasul bukan itu. Orang muflis itu ya'ti yaumil qiyamati bis-sholati was-shaumin waz-zakatin, dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Tapi ternyata nol. Enggak ada apa-apanya. Kenapa? Daraba hadza wa akala mana hadza wa safaqa dama hadza. Ada orang yang pernah dia zalimi, ada orang yang pernah dia sakiti, ada orang yang pernah dia bicarakan keburukannya, ada orang yang pernah dia adu domba, ada orang yang pernah kamu makan hartanya. Maka pahala salat, puasa, zakat, haji itu nol. Karena di samping hablum minanas, hablum minallahnya baik, tapi hablum minanasnya buruk. Hati-hati. Banyak yang bangkrut nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bangkrut. Amin ya robbal. Itu puasanya orang khusus, yaitu puasa anggota badan. Ada yang nomor 3, siapa itu? Shaumul khawasil khawas, khususnya khusus. VIP, VVIP, Shaumul anbiya wal mursalin. Ini adalah puasanya para nabi dan rasul. Apa? Shaumul afkar wal qulub, puasa pikiran dan puasa hati. Bukan cuma menahan lapar dan haus, bukan cuma menahan anggota badan dari maksiat, tapi pikirannya dijaga, hatinya dijaga dari penyakit hati, dari pikiran-pikiran dunia. Ya Allah, nah, setidaknya kita nomor 2, puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi anggota badannya juga ikut berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini materi yang akan kita bahas masih seputar puasa. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang sunnah-sunnah puasa pada bulan Ramadan. Ada 5, dihafalin nih. Nanti ditanya Pak. Bismillah. Sunnah-sunnah puasa ada berapa? Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Gak usah nunggu lama. Buka itu waktu maghrib, ya Bu. Bukan azan maghrib. Ini kadang kita ya, yang di rumah nunggu azan bukanya. Betul. Padahal yang azan mah itu suka telat. Ya. Contoh sekarang maghrib jam berapa Pak? Maghrib sekarang 18.15 itu waktu maghrib. Apa? Waktu maghrib. Pertanyaan saya, apakah azan maghrib tepat jam 18.15 apa lewat? Nah, kadang suka lewat. Apalagi bulan puasa. Itu saya tanya, marbot yang suka azan di sini, itu dia buka dulu apa azan dulu? Buka dulu ya. Nah, itu lagi lempeng, batalin dulu baru azan. Nah, kadang ngelihat kolak, tiga suap dulu Kadang ngelihat bubur kacang hijau, nyobain dulu Mulut asem, rokok dulu Kita menungguin di rumah. Di masjid mah udah pada buka, betul? Karena di masjid itu dia pakainya waktu maghrib, bukan azan maghrib. Waktu maghrib 18.15, boleh jadi azannya 18.17. Apalagi ngising dulu marbotnya, kebelet, benerin sarung dulu.
Ya, makanya harus bisa bedakan waktu maghrib sama azan maghrib. Terus kadang ada di kita begini, Pak Ustadz, kata guru saya dulu, buka puasa itu menunggu azan maghrib setempat. Yang di luar udah pada azan, dia nggak bakal buka itu. Kalau yang di tempat dia belum azan, gitu nggak Bu? Ya, pernah nggak ngalamin gitu? Pokoknya nunggu azan di tempat kita. Mau di tempat orang azan kita nggak peduli. Padahal mah marbot ya ketiduran. Ya, paham? Karena puasa itu nih bukan karena azannya sebenarnya, karena waktunya. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Terbitnya fajar itu berbarengan dengan waktu subuh. Sekarang subuh itu 4.30, betul nggak? Itu terbit fajar. Maka kata Rasul, mulai puasa itu 4.30, menahan lapar dan haus, meninggalkan makan dan minum. Tapi qadra khamsina ayatan, 50 ayat sebelum fajar terbit, maka disunahkan berhenti makan dan minum. 50 ayat itu kalau kita konversi dengan waktu kurang lebih 10 menit. Maka dalam hadis Bukhari Muslim, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah sahur bersama Nabi. Kemudian beliau berdiri untuk sholat. Aku perawi bertanya, "Tsumma qama ila sholati qultu kam kana bainal adzan wa sahur?" Berapakah waktu itu jarak antara azan dan sahur? Zaid menjawab, qadra khamsina ayatan, seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Artinya ada jarak antara waktu azan subuh sama berhenti sahur. Berhenti sahur kalau 10 menit sebelum azan subuh berarti jam 4:20. Kita udah disunahkan takhirus suhur, mengakhirkan waktu sahur. Walaupun Bapak sahur jam 3, udah minum, udah ngopi, tapi nanti jam 4:20 Bapak akhirkan meskipun dengan seteguk air. Itu sunnah yang luar biasa. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah itu mendoakan orang-orang yang sahur. Amin ya rabbal. Tasaharu fa inna fis suhur barakatan. Sahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Jangan begini, ada asumsi kalau kita lagi makan sahur, kemudian mendengarkan azan subuh, lanjut aja sahurnya sampai azan selesai. Waduh, yang azannya lama Pak, suaranya enak, panjang, sampai 10 menit. Waduh, bisa nyeduh Indomie itu mah. Paham? Jadi sebelum azan disunahkan berhenti makan dan minum. Nah itu sunnah. Tadi kan menyegerakan berbuka. Kemudian sahur nomor 2. Sahur itu dimulai ila ba'da nisfil lail. Di atas jam 12 itu sudah boleh sahur. Kalau di bawah jam 12 nggak dapat pahala sahur. Bebas
jam berapa aja sahur asalkan di atas jam 12. Tapi nomor 3, lebih disunahkan lagi mengakhirkan waktu sahur. Sahurnya jangan malam-malam, jam 3, setengah 4 itu sahurnya. Yang keempat, berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, berbuka dengan air. Jangan dengan gorengan. Gorengan nanti dulu. Minum dulu. Kemudian yang kelima, berdoa setelah berbuka. Jadi buka dulu baru doa. Misalkan Bapak dengerin azan, Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Baru doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Baru makan korma, gorengan, tahu, lontong, sama apa Bu? Kolak, sambal, asinan, es campur, sop buah. Kalau lodan. Ya, kalau saya nih, Ibu boleh ditiru. Jadi saya itu bersama anak dan istri saya. Sebelum azan, 5 menit sebelum azan, udah nggak usah repot apa-ngapain, udah duduk, makanan sudah ada di depan, kita zikir. Zikirnya begini nih Pak, karena itu waktu mustajab itu. Menjelang buka dan setelah berbuka itu waktu mustajab. Bareng-bareng sama anak-anak, sama istri, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 3 kali itu. Ayo bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Satu lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Azan kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru angkat tangan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang kedua, doa masing-masing. Ya Allah, mudahkanlah urusan, sehatkanlah ya Allah penyakit dalam diri kami, panjangkan umur, lapangkan rezeki, jadikanlah akhlak keluarga kami seperti akhlaknya para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena kata Rasul, salatatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doanya orang ketika berbuka. Ketika berbuka, bainal abdi wallahi la hijabalah. Antara hamba dan Allah saat itu tidak ada penghalang. Siapa yang berdoa, asra'ud da'awat bil ijabah, perjalanan doanya akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesaat sebelum berbuka kita berdoa kan, nas'aluka ridhaka wal jannah. Apa artinya? Kami memohon ridhamu dan surgamu
murkamu, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung dari murkamu dan nerakamu. Allahumma innaka afun karim, ya Allah engkau adalah zat yang maha pemaaf. Fa'fu anna ya karim, maafkanlah kami ya Allah zat yang maha mulia. Tuh. Sebelum berbuka kita berdoa, setelah berbuka juga kita sempatkan sedikit untuk berdoa. Ya Allah, itu nikmat. Ya Allah, doa-doa kita yakin dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sampai di waktu-waktu itu kita isi dengan ngobrol, nonton TV, nungguin beduk. Ngapain beduk ditungguin? Zikir 5 menit ke sebelum azan atau 10 menit, pokoknya selesainya itu azan, baru kita minum, doa sesuai dengan hadis Rasul, kemudian doa masing-masing. Itu hebat. Jadi jangan doa dulu baru buka, jangan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, baru minum. Enggak gitu. Ustaz, yang kemarin sah nggak? Sesah, kayak gitu juga sah. Ya, cuman sunnahnya ad-du'a'u aqibal fitri, berdoa setelah berbuka. Paham nggak Pak? Dapat ilmu nggak nih? Banyak, Masya Allah. Jadi kalau lagi sahur, azan subuh, lanjut sahurnya nggak? Berhenti. Yang di mulut dilepehin. Inna Allah ditelan, minum lagi seret katanya, ya batal. Nah, 19 Isa jam berapa Pak? Hah? Isa ya, masih ada 10 menit lagi. Yang bertanya kami persilahkan, baik santri putra ataupun santri putri. Ya, kan santri Pak.